Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, teman-teman semua. Terima kasih sudah bergabung untuk pertemuan kali ini. Kita mendapatkan amanah menjadi satuan tugas untuk tim pencari data COVID-19 di Pusdatin Lembang sendiri. Bahasan utama kita lebih ke pelaporan tugas yang kemarin teman-teman mendapatkan tugas pencari data, terus teman-teman yang entry database, terus teman-teman yang buat layout, terus teman-teman yang update ke WebGIS, terus teman-teman yang menyusun portal. Ini adalah pekerjaan yang cukup cepat dan singkat dalam waktu beberapa hari, dan alhamdulillah produk yang sudah kita susun bersama, saya sangat mengapresiasi buat teman-teman. Hasil kerja teman-teman hari ini sudah bisa ditampilkan, dan memang PR kita adalah menyempurnakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Mungkin langsung aja, kalau dari tim database mungkin terkait Satgas Corona ini lebih ke database dan layout dalam bentuk hard copy. 2 poin itu yang di PIC tim kami. Adapun untuk database ada 2 database utama yang saat ini dikerjakan, yakni database rumah sakit rujukan terkait lokasi dan kapasitasnya, kemudian data tentang update data corona harian. Untuk selanjutnya untuk layout juga dikerjakan. Adapun untuk perkembangan sampai sekarang terkait rumah sakit rujukan, data sedang proses saya entry. Mungkin kalau yang data kapasitas hari ini insya Allah selesai entry. Kemudian untuk terkait yang data progres harian, mungkin teman-teman yang ini yang lebih tahu progresnya. Kemudian yang langsung aja gitu maksudnya. Karena kemarin saya fokus di database yang rumah sakit rujukan itu. Kemudian untuk yang layout, yang intinya sementara pakai data yang lengkap dulu. Kemarin Mbak Rosita menyampaikan demikian. Mungkin lebih detailnya nanti di Mbak Rosita. Mungkin saya lebih detailnya di rumah sakit rujukan itu, di mana datanya sudah diperoleh, kita pakai yang data dari PNBP. Kemudian, namun di sana belum ada data kapasitas, tapi yang penting kemarin sudah diperoleh data lokasinya, nah ini diantri kapasitasnya. Dan sementara datanya sudah di-upload di petanya di Mas Baim seperti itu. Kemudian kalau untuk database sambil update harian, ini juga sudah di-upload di tempatnya Mas Baim. Nah, seperti itu kalau database. Tapi kemarin sempat semalam ya Mas Afif ya, sempat dilihat. Semalam sempat dilihat itu time slidernya itu kayaknya ada miss dengan petanya. Mungkin ada nanti disampaikan ke Mas Baim, karena semalam udah malam nggak enak sama Mas Baim. Mungkin kalau yang database seperti itu. Kemudian untuk layout mungkin Mbak Rosita sama teman-teman yang PIC masing-masing regional mungkin monggo. Mungkin dari Mbak Rosita dulu aja ya. Untuk layout kemarin kan teman-teman pada input data di spreadsheet ya, di database. Terus tim layout saya sama Ica kemarin download data dari situ, terus layout. Dan kemarin pertamanya tuh lebih fokus layout yang Jakarta per desa dulu. Terus kemarin juga udah sempat bikin animasi sih Pak untuk layout, animasi di beberapa tanggal. Jadi dia terlihat pertambahan dari hari per harinya di COVID di Jakarta. Bentuk layoutnya ada penjumlahan di sekitar Jawa Barat,
Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan terakhir tuh paling banyak tuh di Jakarta Selatan, di Kelurahan Senayan. Ini tapi masih beberapa hari Pak, karena juga masih belum lengkap datanya kan. Jadi ini saya petakan yang lengkap-lengkap saja gitu. Oke. Seperti itu yang bisa dilaporkan dari tim layout Pak. Oke. Jadi untuk laporan yang Jakarta Pusat itu dari tanggal 13 sampai 31 yang belum dapat datanya di tanggal 14, 15, 16 sama 21. Terus ini masih berusaha nyari di online sih dari region Jakarta Pusat itu. Kalau untuk yang kecamatan kota lain itu mungkin juga sama ya, karena kita nyari yang bareng-bareng. Jadi mungkin dari Jakarta Barat juga kurang yang tanggal itu, Jakarta Selatan juga mungkin sama. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu. Pada intinya kendala karena ini sifatnya pencarian datanya itu online, jadi kendalanya ya tergantung ketersediaan di website Informasi, ya. Nah, seperti itu. Kalau untuk progres regionnya masih ada di masing-masing PIC, Mas. Oh, oke. Kalau yang bisa aku sampaikan mungkin yang bagian aku aja. Oh. Tampilan dashboard web yang Akbar buat. Nah, ini ada peta ya. Di sini ada peta dari data COVID-19 ini sampai sumber ini sebenarnya masih iframe. Ini iframe yang dibuatin sama Mas Bambang. Jadi sengaja ditempel iframe dulu. Maksudnya di sini nanti tempatnya peta yang dibuat Mas Baim itu ditaruh di sini. Nah, ini masih pakai data covid19.go.id ya. Jadi kalau misalnya dikoreksi dari data positif sini sama positif di sini udah pasti beda. Karena ini datanya beda ya. Karena ini iframe dari covid19.go.id. Nah, rencananya peta yang dari Mas Baim nanti mungkin Mas Baim ya yang jelasin. Itu nanti akan ditempel di sini. Nah, di sini ada 3 bagian. Satu bagian pemantauan sebaran virus COVID-19, di mana di sini ada 3 bagian ya. Ada satu kotak-kotak ini positif, PDP, ODP, meninggal, sembuh. Lalu di sebelah kanan, di tengahnya ada peta, di kanannya ada kasus per provinsi. Ini satu yang yang sebelah kiri peta dan sebelah kanan peta ini udah sesuai dengan database yang di input sama teman-teman dataset. Lalu di tengah sini ada tren nasional kasus COVID-19 per waktu. Nah, di sini dibagi jadi 2, satu tren nasionalnya, yang satunya lagi pasien positif dan PDP. Harusnya di sini nanti ada 2 garis, di mana yang garis ini adalah jumlah dari positif ditambah PDP. Nanti ada 1 garis lagi positif ditambah PDP yang sudah dirawat di rumah sakit. Nah, ini dua grafik ini sudah sesuai dengan database yang sudah diinput ya. Sudah sesuai dengan data. Lalu yang di bagian bawah sini ini ada update data kasus COVID-19 di Indonesia. Nah, di sini adalah tabel per kecamatan rencananya. Jadi nanti akan menampilkan per kecamatan di mana jumlah dari positif, PDP, ODP, meninggal, sembuh. Harusnya sih ada lagi ya, satu lagi tanggal kasus pertamanya itu tanggal berapa. Mungkin nanti bisa ditambahin ya, Bar ya. Per tanggal kemarin permintaannya. Enggak, ini bukan tanggal update-nya Mas, tapi tanggal kasus pertamanya di daerah itu. Oh. Itu jadi statis. Jadi dia nilai datanya itu statis. Oke. Nggak akan berubah-berubah terhadap waktu. Jadi sebenarnya sih ada beberapa koreksi ya yang kemarin Mas Aan forward dari Pak Kapus.
kayak judul header ini nanti juga kami akan edit sama yang ini, yang saya blok ini. Lalu ini juga nanti akan dirubah sih. Kalau ini kan headernya jadi double ya. Ini sebenarnya masih iframe nih, yang dari batas ini nih. Ini masih iframe. Itu nggak bisa dirubah. Jadi nanti kita ganti pakai peta yang dari Mas Baim. Lalu ada header ini ya nanti diganti. Lalu sama ada filter per tanggal ya untuk di tabel sini gitu. Per tanggal. Untuk saat ini sih saya sudah buatkan service di level provinsi yang sudah saya tanam juga di geoportal yang saya buat. Cuman ada kendalanya di ini Mas, di sentuhan programming di geoportalnya yang harus lebih mendalam, itu saya kurang di situ kan. Terus kemarin saya udah coba minta bantuan Mas Ucup, udah di-confirm untuk di-handle sih, cuman tapi sepertinya belum ada progress nih Mas, gimana ya Mas? Untuk share tampilannya itu seperti ini, sebentar. Ini karena datanya masih belum full ya, jadi hilang timbul. Nanti di tanggal 26 kayak gitu. Harusnya kalau full seluruh tanggal keisi, ntar dia gerak-gerak aja udah gitu kelihatan, nggak hilang timbul. Nah di sini kan ini widget ini saya yang pasang, widget time slider ini. Cuman karena keterbatasan programming saya nggak bisa ngebuat setiap tanggal stop ini ada informasi keluar gitu detailnya gitu loh maksudnya. Harusnya kan setiap satu keluar informasinya 1 Maret 2020 gitu misalnya. Ini cuman angka doang. Saya ngakalinnya 1 Maretnya itu ada di pojok kanan atas itu. Jadi range-nya aja saya ini kasih tahu. Nah itu saya kendalanya di sini sih Mas, belum bisa menyempurnakan widget ini. Sebatas masang aja saya bisa. Untuk servisnya ini di sini. Jadi ada positif, pasien dalam pantauan. Nah untuk legendanya ini juga saya masih merancang sendiri ya. Kurang tahu juga ada aturan khusus atau enggak. Mungkin ntar minta masukan dari Mas Abah. Sama RS rujukan saya udah saya jadikan servis juga. Ini seperti ini. Jadi kalau di klik itu keluar. Nah ini di sini ada RS rujukan yang ada nggak semuanya sih, ada yang info ruang isolasinya tuh muncul. Saya dapat datanya dari kawal COVID ini Mas. Ada, nah tuh kayak gitu, ruang isolasi biasa muncul 1, tapi nggak semua titik mempunyai informasi ruang isolasi. Nggak semua titik ada keterangannya. Kalau jumlah tenaga medis nggak ada semua sih. Kenapa Mas? Udah lumayan. Sempat berhasil munculin si informasi hari, tanggal, bulan, tahunnya ini per stop. Cuman ini lagi codingannya kayak ada yang salah nih, minggu doang jadinya stuck. Masih ngoprek-ngoprek sih saya Mas. Kalau data udah ready, sebenarnya service udah ready, tinggal gimana proses upload ke DB. Kalau proses upload ke DB udah full, dia service udah ready. Tinggal si wadah untuk animasinya ini aja sih yang masih lagi di bedah terus. Keterbatasan referensi ya dari kita sendiri. Mintaan per tabel, per hari, kalau 30 hari berarti ada 30 dataset misalkan. Nah ini Pak Kapus minta per hari, per minggu, per nasional itu. Nah jadi artinya kalau misalkan saya ingin lihat tampilan ini kan, yang nanti akan berubah update di situ. Nah, bisa nggak mengakomodir tadi sebisa mungkin keluar per hari, per minggu, per itu, Mas mau dipasang filter apa ekstra per hari? Kalau secara tampilan enak mana? Kalau dilihat? Filter per hari sih enaknya. Filter per hari.
Berarti Iya. ketika orang ngakses filter tanggal. ngelihat Per tanggal. ya filter per tanggal, tapi nanti kan informasinya akan tetap tampil dari provinsi, kabupaten, kecamatan sampai desa gitu kan, kalau ada informasi desa ya kan? Ya, kalau misalnya level paling kecilnya sampai desa, dia tampilnya dari provinsi sampai desa. Maksudnya nilai per desanya ya, tapi Ya, gitu. ya, betul. Kayak gitu. Gimana? Apa Bisa sih kalau lebih gampang mana? Saya Ini kalau lebih ke ini sih, per apa, tanggal. user friendly aja. Maksudnya orang kalau misalnya ngelihat itu Mm-mm. lebih mudah seperti itu. Yang penting informasi Kalau- yang diinginkan Pak Kapus itu bisa ditangkap oleh orang yang akses portal ini gitu. Itu Iya. aja sih poinnya. Ber. Kalau misalnya dibikin filter per tanggal, ada filter provinsi juga, ada filter kabupaten. Bisa nggak? Bisa Mas. Bisa ya. Jadi itu langsung misalnya main di database di situ ya. Kalau pakai Excel nggak bisa, susah. Harus satu-satu teknisnya Biasanya. kalau pakai Excel. biasanya sih Kalau mau per minggu paling pakai start end. Startnya tanggal berapa? dia Mas tanggal pakai berapa. start end. Misalnya dia di start Start tanggal 1, 7. Nah, tanggal 1 berarti sampai tanggal 7 gitu. 7. ya per seminggu gitu ya. Jadi Soalnya- udah dipatok 7 hari. Ini karena Pak Kapus penjelasannya mungkin dari perspektif database Excel, makanya dia bilang per Iya. satu tanggal, per satu informasi per hari kayak gitu. Jadi kalau saya menerjemahkan sih masih pada level ini ya, teknis kalau yang di Excel-nya. Tapi kalau mungkin pada level database-nya di Mas Akbar mungkin kalau pakai apa? Database-nya pakai apa? MySQL. Aku pakai database-nya Mas Baktiar. Postgre. Nah, Kiri langsung. mungkin bisa di set ini kan, bisa di set langsung di coding di situ mungkin lebih mudah. Jadi teman-teman yang dari manual sudah nggak perlu mikirin satu database. Makanya kemarin istilahnya pada saat saya tuliskan di WAG kita kan, saya masih menggunakan istilah database karena mungkin satu tanggal memiliki informasi yang sekian banyak itu satu, karena manual banget lah. Tapi kalau sudah di Postgre mungkin akan beda ini. Sama sih waktu dulu di MySQL nampilin kalau kayak gini bisa ditampilin model jalan gitu nggak? Ini jalan sendiri set tanggal sekian sampai seminggu, tanggal sekian sampai seminggu gitu. Kayaknya milih deh Mas. Oh gitu ya, milih ya. Iya, milih kayak filter drop down gitu loh Mas. Jadi milih misalnya mau nasional, berarti semua provinsi, kabupaten, kecamatan muncul. Terus sebelah kanannya lagi ada filter tanggal, filter minggu, filter nggak usah ada lagi lah. Berarti tanggal sama minggu gitu. Tapi berat. Ya Mas Baktiar ya. Halo Mas Baktiar. Halo. Berat banget ya kalau kita filter seminggu tuh, berat banget ya. Ya berat, ini database-nya bisa nggak jadi satu juga istilahnya. Tinggal Masaan. Kalau per hari bisa ya tapi ya. Kalau per hari berat nggak Pak? ya tergantung Kalau semua desa ditampilin berarti ada berapa tuh? Jadi 8 sehari ada berapa desa? 80.000 desa. 83.000 desa. aku Tapi- kemarin aja nyoba nge-query, beratnya minta ampun. Yang berat di bisa jaringan. bisa sejam. Berarti kalau ya udah kecamatan misalkan, kalau misalnya per desa di database-nya Kecamatan berat. jumlahnya berapa Mas Abah? Confidence sementara mungkin kalau menurutku ya, istilahnya kalau pengen disimulasi dulu yang provinsi itu dulu. Provinsi berarti 34 ya? Ya. 34 provinsi kali 30 hari aja udah 900-an, sedikit sih.
Kalau kabupaten kan udah 500 hari 30 hari. Coba per kabupaten, Mbak. Berat nggak? Coba dulu per kabupaten. Nanti kalau misalkan permintaannya itu masih diminta per kecamatan, nanti saya bilang. Kan berat di database-nya kan kalau. Ngelot datanya itu. Iya. Kayak gitu. Nah, masalahnya kalau bentar lagi nanti kalau yang akses lebih dari satu kan servernya itu yang tergantung servernya juga sih Mas ya. Iya. Ada Mas Yusuf ya. Ya gitu aja sih menurut saya ya. Dicoba dulu sampai Kabupaten dulu ya. level kabupaten ya, sampai level kabupaten nanti kalau misalnya ada kendala. Berarti berarti front end-nya itunya diganti kabupaten dulu, Ber. Ya. Sampai kabupaten ya. Sama tes per tanggal, per minggu berarti. Siap. Saya kira itu sih pembahasan kita kali ini. Jadi teman-teman nanti untuk yang lebih teknis kita bisa lanjutkan ke WA group dan sharing-sharing kembali. Bila itu Taufiq wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.